Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang berpikir komputasional, tumpukan, pengurutan, pencarian, dan antrian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Tujuannya adalah agar kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih efisien dan terstruktur. Ada 4 nih inti utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi. Yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang keempat, ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dengan berpikir komputasional, kita bisa menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan masalah berbagai tantangan, baik di dunia teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tumpukan. Tumpukan atau stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO. Apa itu LIFO? LIFO itu last in, first out. Artinya, data yang masuk terakhir akan menjadi data yang keluar pertama. Bayangkan, seperti tumpukan piring di dapur, piring yang paling atas adalah yang paling mudah diambil, sedangkan piring yang pertama kali ditaruh akan berada di bawah dan diambil terakhir. Ada 2 nih operasi utama dalam tumpukan. Yang pertama, push untuk menambah data ke dalam tumpukan. Yang kedua, pop untuk mengeluarkan data dari bagian atas tumpukan. Tumpukan sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti menyimpan riwayat aktivitas, misalnya tombol undo atau redo. Yang kedua, evaluasi ekspresi matematika. Yang ketiga, algoritma pencarian seperti depth first search. Dan yang keempat, pengolahan sintaks dan kompilator. Dengan memahami konsep tumpukan, kita bisa merancang solusi yang lebih efisien dan terstruktur dalam pemrograman. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengurutan. Apa itu pengurutan? Pengurutan adalah proses menyusun data agar teratur, baik dari nilai terkecil hingga terbesar, maupun dari terbesar ke terkecil. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dicari, dibandingkan, atau diproses secara efisien. Nah, ada beberapa nih algoritma pengurutan yang umum digunakan, seperti bubble sort, membandingkan dan menukar elemen berdekatan secara berulang. Yang kedua, selection sort, memilih elemen terkecil dan menempatkannya di posisi yang tepat. Yang ketiga, insertion sort, menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai dalam daftar yang sudah terurut. Yang keempat, ada merge sort dan quick sort, algoritma yang lebih efisien untuk data besar. Dengan memahami pengurutan ini, kita bisa membuat program yang lebih cepat dan terstruktur, terutama saat bekerja dengan banyak data. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan pencarian. Apa sih itu pencarian? Pencarian adalah proses untuk menemukan data tertentu dari sekumpulan data yang tersedia. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui apakah data yang dicari ada, dan jika ada, di posisi mana. Ada 2 nih metode pencarian yang paling umum. Yang pertama, pencarian berurutan atau sequential search. Metode ini mencari data satu persatu dari awal hingga akhir, cocok digunakan untuk data yang belum terurut. Yang kedua, pencarian binar atau binary search. Metode ini jauh lebih cepat, tapi hanya bisa digunakan jika data sudah terurut. Prosesnya membandingkan data di tengah, lalu mempersempit pencarian ke kiri atau ke kanan. Dengan memahami teknik pencarian, kita bisa membuat program yang lebih efisien dan cepat dalam mengolah data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu antrean.
Apa sih itu antrian? Antrian adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in, first out. Artinya, data yang masuk pertama akan menjadi data yang keluar pertama. Contohnya, seperti orang yang mengantri di kasir, yang datang di luar, dilayani di luar. Dalam struktur data antrian, ada dua nih operasi utama. Yang pertama, encryption, menambahkan data ke bagian belakang antrian. Yang kedua, DQW, menghapus data dari bagian depan antrian. Antrian digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penjadwalan proses dalam sistem operasi, pengiriman pesan dalam jaringan, manajemen tugas dalam sistem komputasi. Ada juga beberapa jenis antrian. Yang pertama, linear QW, yang kedua, circular QW, yang ketiga, priority QW, dan yang keempat, double-ended QW. Dengan memahami konsep antrian, kita bisa mengolah data dan proses secara lebih efisien dan teratur dalam pemrograman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.